Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari seorang komentator. Ini komentator bertanya, ibu atau mbak ya, bertanya masa Windows period berapa bulan dan mengetahui status HIV berapa bulan. Oke, ini Windows period itu setiap orang berbeda-beda, ada yang lebih cepat terdeteksi, ada yang sangat lambat terdeteksi. Ya, jangkanya bisa bermacam-macam ya. Setiap orang tidak sama. Jadi ini setelah terpapar itu minimal 3 bulan itu harus melakukan tes. Soalnya antibodi itu terbentuk sekitar 3 minggu sampai 3 bulan pertama kali terjangkit virus HIV ya. Jadi sekitar 3 minggu sampai 3 bulan itu dilakukan tes yang pertama kali. Kemudian tesnya harus diulang karena jika negatif harus diulang. Positif juga diulang untuk memastikannya. Kemudian tes ini diulang sekitar 3 bulan ya. Jadi tes kedua dilakukan setelah 3 bulan dari tes yang pertama. Jika hasilnya menunjukkan non-reaktif itu atau negatif ya, istilahnya non-reaktif itu negatif. Terus kemudian jika hasilnya negatif pada tes yang kedua, maka yang terakhir dilakukan setelah tes kedua, yaitu 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Terus macam-macam tes itu, tes HIV itu bermacam-macam, ada ELISA, Western blot, dan rapid test. Kalau yang ELISA sama Western blot itu harus diambil darahnya, disedot darahnya ya, pakai suntikan, pakai spet. Terus jika rapid test itu hanya diambil darahnya sedikit, seperti pemeriksaan cek gula darah seperti itu, cek gula darah, asam urat, kolesterol seperti itu. Terus kemudian kapan gejala-gejala HIV itu mulai muncul pada setelah terpapar atau setelah terkena HIV itu jangka waktu 1-6 bulan itu belum terdeteksi ya, belum ada gejala. Jadi umur infeksi 1-6 bulan itu belum terdeteksi tes darah, belum terlihat gejala fisik, sudah dapat menulari. Setelah terinfeksi 2-10 tahun sudah terdeteksi tes darah, belum terlihat gejala fisik. Gejala fisiknya dalam waktu 2-10 tahun itu kadang belum terlihat. Terus tapi sudah dapat menularkan. Terus kemudian lebih 10 tahun sudah terlihat gejala sakit, tapi belum disebut AIDS. Sistem kekebalan mulai menurun, jadi mulai sakit-sakitan. Jika AIDS itu sudah komplikasi, sudah. Terus kemudian muncul pada masa AIDS itu muncul infeksi oportunistik, misalkan infeksi lain seperti TBC, hepatitis dan sebagainya. Terus kemudian apakah sebenarnya HIV itu? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu artinya virus yang menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jadi HIV itu yang diserang itu kekebalan tubuhnya. Terus kemudian apa AIDS itu? AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi kumpulan berbagai penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh karena HIV tersebut.
HIV ini asalnya belum diketahui ya, dari mana dan kapan HIV atau AIDS itu muncul. Penemu HIV itu Dr. Luc Montagnier dan kawan-kawan, Dr. Robert Gallo, John Levy, J. Levy, Komisi Taksonomi Internasional. Kasus pertama juga belum ditemukan di mana, itu menjadi fenomena gunung es ya. Faktor yang menyebabkan penyebaran HIV ya, industri seks yang luas, prevalensi penyakit kelamin yang tinggi, urbanisasi dan migrasi yang tinggi, peningkatan hubungan seks premarital dan ekstramarital, jadi hubungan seks sebelum menikah, dan ekstramarital yaitu perkawinan yang berganti-ganti ya, pernikahan berganti-ganti. Terus praktek injeksi sterilisasi alat kedokteran yang tidak memenuhi persyarat, jadi penyuntikan yang tidak sekali buang ya. Lalu lintas dari dan keluar negeri yang bebas, jadi fase-fasenya tadi sudah ya, fase HIV, fase 1, fase 3, fase 4 sel sangat berkurang, tadi fase 4 itu sudah AIDS, sudah ke AIDS. Penularan medianya transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti, ibu hamil kepada bayinya, dan cairan darah, cairan sperma, cairan vagina penularannya ya, lewat cairan darah, cairan sperma, dan cairan vagina. Hubungan seksual ya, hubungan seksual yang berganti pasangan, tidak menggunakan kondom, menggunakan darah yang tercemar HIV, menggunakan jarum suntik yang tidak steril yang tercemar HIV, atau menggunakan secara bergantian. Antenatal sebelum bersalin, jadi pada saat kehamilan ibu menularkan ke bayinya, ketika intranatal ketika bersalin menularkan ke bayinya, setelah bersalin jika dilakukan dengan normal itu akan menular ke bayinya. Makanya untuk yang penderita HIV itu harus di SC ya, di rumah sakit. Jadi setiap ibu hamil harus mengikuti ANC terpadu ya. ANC terpadu itu diperiksa semua lab termasuk HIV dan sebagainya, jadi nanti bisa terdeteksi ada HIV atau tidak. Itu dilakukan pada trimester awal dan trimester akhir 2 kali ya, selama kehamilan dilakukan 2 kali. Pernyataan yang salah penularan HIV ya, melalui makanan, minuman, udara, air itu salah ya, serangga, batuk, bersin, ludah, bersentuhan, bertukar pakaian. Untuk yang ludah itu bisa jika mempunyai luka di mulut ya, jika mempunyai luka itu bisa menular. Bertukar pakaian, berpelukan itu tidak menular ya, jika berpelukan biasa. Cara pencegahannya HIV yaitu tidak berganti-ganti pasangan atau setia pada pasangannya, terus menggunakan kondom untuk perilaku yang berisiko ya, terus menghindari obat-obatan terlarang, juga menghindari pemakaian jarum suntik yang berulang-ulang. Jadi untuk HIV ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan ya, baru ada obat yang menghambat virusnya yaitu ARV ya, yaitu antiretroviral, itu bekerja menghambat virus berkembang biak dan infeksi